Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa bersama saya Fahri Atmaja. Kali ini kita di sesi belajar web developer. Jadi teman-teman semua, untuk belajar web developer perlu tahapan-tahapan, dan tahapan belajar ini akan saya rangkum di sesi ini. Baik, langsung saja saya akan terangkan belajar menjadi web developer. Satu, yaitu mempelajari bahasa pemrograman. Pertama-tama yang harus dilakukan untuk menjadi seorang web developer adalah dengan mempelajari bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yang harus dipelajari seperti bahasa pemrograman HTML dan CSS, khususnya untuk web developer. Selain itu, belajar mengenai bahasa scripting seperti PHP, Cold Fusion, Python, ASP, JavaScript, SQL, dan lain sebagainya. Dua, mempelajari metode pengembangan web. Pelajari metode pengembangan web seperti USDP, Agile, dan RUP. Lakukan analisa yang diperlukan pada sebuah aplikasi, perancangan aplikasi dengan melakukan coding, pengembangan dengan coding dan pengujian sebelum rilis sebuah web. Jadi kita harus punya metode dulu untuk mengembangkan sebuah website ya teman-temannya. Yang ketiga adalah mempelajari pengolahan gambar. Ini lebih ke front end. Tugas seorang front end yaitu mempelajari pengolahan gambar dengan menggunakan Adobe Photoshop atau Adobe Fireworks yang merupakan software untuk keperluan gambar web seperti icon, background, pattern, dan gambar lainnya. Jadi semisal teman-teman semua mengunjungi sebuah website, pasti ada tampilan yang bagus ya, atau gambar-gambar yang bagus. Itu adalah tugasnya front end untuk mendesain gambar-gambar tersebut. Lalu tugasnya back end adalah memproses, seperti kita mempelajari PHP, Python. Jadi semua itu diproses oleh seorang back end. Kemudian yang keempat yaitu menggunakan framework. Gunakan framework sesuai dengan bahasa pemrograman yang digunakan, seperti ASP menggunakan Net Framework, Ruby dengan Rails Framework, Python dengan Django Framework, dan PHP seperti Prado, Symfony, Cake PHP, CodeIgniter, dan yang paling terbaru untuk tahun 2022 ini saat ini masih menggunakan Laravel 5.0. Lalu yang kelima yaitu mempelajari teknik mengoptimalkan aplikasi. Pentingnya mempelajari hal ini agar website dapat berjalan dengan cepat, lancar, dan responsif. Jika kita menjelajah di sebuah website, pasti sangat nyaman kan jika kita berselancar di website tersebut, sangat cepat, nyaman, tampilannya bagus, responsif. Jadi kita nyaman dan ada keinginan untuk berkunjung lagi pastinya. Lakukan teknik tunning dan optimasi database dan web server. Yang keenam yaitu mempelajari control panel hosting. Kalau kita menggunakan hosting, kita harus jago dengan control panel. Mempelajari control panel hosting yang banyak digunakan seperti cPanel, ESPConfig, Plex, dan lainnya. Dengan memahami ini dapat digunakan untuk mengoptimalkan aplikasi pada hosting. Jadi sangat penting ya teman-teman untuk control panel hosting. Lalu kita lanjut ke cara untuk menjadi seorang web developer dalam segi perkembangan teknologi dalam dunia bisnis. Karena saat ini pun semuanya serba online ya teman-teman ya. Apalagi kalau kita pesan makanan sudah online, antar jemput online, kirim barang online, terus apa lagi ya, pesan hotel pun online, wisata pun kita bisa melihat secara online, kita kunjungi websitenya tersebut, kita cari gambar-gambar yang bagus, video-videonya bagaimana. Itu akan membawa konsumen yang baru untuk berniat mengunjungi wisata tersebut. Jadi begitu teman-teman. Yang perlu dipelajari pertama yaitu manajemen proyek. Hal yang terpenting yakni mempelajari manajemen proyek yang harus diatur, direncanakan, dan dilaksanakan dengan baik. Cara ini dilakukan untuk membangun kolaborasi dengan pengembang lainnya dalam menyelesaikan sebuah proyek. Jadi biasanya untuk proyek yang besar kita harus bekerja sama dengan orang lain. Misal kita disewa ini ya, kita disewa di perusahaan yang besar untuk membuat startup yang besar. Jadi di situ kita tidak akan kerja sendiri. Pastinya kita akan kerja sama dengan orang-orang lain, karyawannya lain, dan itu memerlukan manajemen proyek. Biasanya kita menggunakan Git.
yang ada di GitHub itu ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua itu meningkatkan kemampuan terus-menerus. Sebagai seorang web developer harus selalu meningkatkan kemampuan sesuai dengan perkembangan web development. Karena teknologi semakin berkembang, maka teknologi juga semakin berkembang. Kita sebagai web developer harus selalu belajar dan terus belajar. Karena ini sangat diperlukan ya teman-teman. Jangan sampai kita ketinggalan zaman dan kita terus-terusan di stuck di posisi tersebut, padahal semuanya sudah serba update dan kita ketinggalan. Jadi sebagai web developer kita harus selalu belajar hal baru yang bermunculan. Yang ketiga yaitu buat aplikasi sebagai portofolio. Buat aplikasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dapat meningkatkan kemampuan dan nilai jual yang tinggi kepada perusahaan yang membutuhkan jasa web developer. Semisal teman-teman ini udah jago coding, udah jago membuat website, pastikan teman-teman menyimpan karya kalian di sebuah situs atau bikin web profil sendiri di situ. Diupload karya-karya kalian atau bisa diupload di GitHub ya teman-teman, agar apa? Agar ketika kita mengajukan penawaran kepada perusahaan, kita punya portofolio, oh ini karya saya. Jadi perusahaan bisa mempertimbangkan betapa skillnya kalian, betapa mahirnya kalian, maksud saya, betapa mahirnya kalian, betapa karya kalian dinilai begitu ya teman-teman ya. Jadi portofolio juga sangat penting. Ya cukup begitu untuk sesi web developer teman-teman. Untuk sesi berikutnya kita akan langsung pelajari teori dan praktik. Kita akan praktik dari nol. Jadi kita mungkin membutuhkan beberapa tools yang nantinya saya akan bagikan di video tersebut ya teman-teman ya. Jangan ketinggalan subscribe channel ini, aktifkan notifikasinya. Dan jumpa lagi di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.